Tapi kalau kemudian khilafah itu digoreng-goreng sekarang, terlunta-lunta di Arab, diusir semua negara Islam, lalu kemudian ingin membuat negara Indonesia ini menjadi epicentrum khilafah karena mayoritas penduduknya Islam. Sebentar dulu, kita juga punya ideologi yang harus mengayomi kemajemukan. Kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Khilafah sendiri diusung oleh Hizbut Tahrir di Palestina itu. Karena setelah terjadinya pan-Arabisme dan pan-Islamisme yang gagal total di negara Arab, lalu kemudian mereka terusir dari Palestina, melakukan propaganda di beberapa negara Arab yang pada akhirnya memang ditolak. Lalu belakangan ini datang ke Indonesia. Indonesia juga telat didatangi dan juga telat membubarkan HTI. Khilafah ini adalah ideologi politik yang ingin menyingkirkan Pancasila, sama dengan komunis yang dibawa musuh dari Rusia itu, yang memberontak di Madiun pada tahun 1948. Cuma bedanya mereka mengusung ateisme, khilafah mengusung Islamisme, itu saja bedanya. Tapi dasar membawa platform agama ke negara kita, lalu Hizbut Tahrir Indonesia terlalu mudah untuk masuk ke beberapa lini, ke beberapa lembaga, ke kampus-kampus, ke lembaga-lembaga intelektual. Karena apa? Karena dia membawa agama, bahwa kemakmuran satu negara, role model kepemimpinan dan role model kemakmuran itu hanya ada pada zaman Nabi di Madinah. Itu saja. Setelah Nabi wafat, apa yang terjadi? Kembali ke tangan manusia biasa. Sifat-sifat maksum yang dimiliki Nabi, guidance dari Allah yang mengawal langsung kepemimpinan Nabi sudah tidak ada. Setelah Nabi wafat, lalu kemudian pemimpin-pemimpin itu sudah memulai dengan konflik-konflik politik. Tapi apa yang terjadi? Kalau memang khilafah pada zaman itu, tentunya Sayyidina Utsman tidak terbunuh, Sayyidina Ali tidak terbunuh, Sayyidina Umar juga tidak terbunuh. Tidak ada fitnah, tidak ada perang juga sesama muslim dan sebagainya. Ini kita harus jujur kepada sejarah kalau soal khilafah ini. Lalu sekarang dijejalin kepada kita adalah kisah-kisah dan prestasinya. Muhammad Al-Fatih menumbangkan Konstantinopel, perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Memang yang bagus-bagus saja yang dijual di negara kita, yang buruk-buruk diumpetin semua, tidak dibaca sejarah itu. Makanya oleh karena itu kita harus berpikir ulang. Khilafah sekarang memang selalu mengatakan bahwa komunisme hanya komunis yang membantai para ulama. Memang betul. Tapi kita juga harus tahu bahwa khalifah di Cordoba, di Andalusia dan juga di Arab membantai juga para ulama. Di zaman Mu'tazilah pada zaman Bani Abbasiyah membunuh ulama-ulama yang tidak sepaham juga. Lalu di Cordoba juga ulama-ulama 300 ulama dibantai, dibakar, disalib, dibunuh secara massal di Sungai Guadalquivir itu. Gara-gara dituduh mendukung pemberontakan dari Toledo, sesama Islam. Memang belum. Tapi jika sudah tegak nantinya, siapapun yang berbeda pandangan politik pasti juga akan dibunuh-bunuh. Ini ideologi politik. Sayyidina Utsman saja dibunuh kok, Sayyidina Ali juga dibunuh kok atas nama politik. Bagaimana? Jadi PKI dan khilafah dan sebagainya dan ideologi-ideologi politik yang lain itu memang tidak mau ada resistensi. Ketika ada resistensi dibunuh. Nggak usah ideologi politik. Pak Harto juga melakukan pembunuhan kok secara tidak langsung, penculikan juga. Siapapun yang merasa melawan terhadap kekuasaan itu akan dibunuh. Sama zaman khilafah juga terjadi seperti itu. Jangan kemudian dianggap bahwa domain pembunuhan itu hanya milik PKI, milik komunisme. Nggak juga. Komunisme ya juga membunuh. Khilafah juga. Jadi inilah mengapa kesimpulan saya bahwa khilafah itu juga adalah ideologi politik. Jangan bawa-bawa agama di situ. Kalau memang ingin berkuasa, ya berkuasa saja dengan cara gentleman agreement. Ikut kontestasi. Kalau memang terpilih, ya itu pilihan rakyat. Kurang lebih seperti itu. Saya hanya ingin mempertegas apa yang sudah saya ungkapkan sebelum-sebelumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.